Pernah nggak sih kamu pengen berubah jadi lebih baik, tapi ujung-ujungnya cuma jadi wacana? Kayak pengen mulai olahraga? Bilangnya besok aja deh. Pengen baca buku, tapi nunggu moodnya datang dulu. Pengen rapiin kamar, tapi rasanya berat banget buat mulai. Masalahnya, semangat dan mood itu seringnya nggak datang sesuai jadwal. Nah, orang Jepang kayaknya ngerti banget soal ini. Makanya, mereka punya sebuah metode yang simple banget, tapi hasilnya luar biasa. Namanya Kaizen. Intinya, perubahan kecil yang dilakukan setiap hari. Bahkan, saking simpelnya, kamu cuma butuh 1 menit per hari. Kita sering banget judge diri sendiri, mikir kalau kita ini emang dasarnya pemalas. Emang G-nya aja yang malesan. Padahal, menurut banyak penelitian, masalahnya bukan di situ. Otak kita itu secara alami didesain untuk menolak hal-hal yang terasa besar, sulit, dan butuh banyak energi. Coba deh bayangin, disuruh lari 30 menit, otak langsung mikir, wah, capek banget nih. Disuruh baca buku 1 jam, aduh lama banget ngantuk. Atau disuruh merapikan seluruh kamar. Ini mulainya dari mana? Banyak banget otak kita langsung pasang mode siaga dan bilang, capek duluan ah. Bahkan sebelum kita mulai, makanya kamu sering menunda. Jadi, ini bukan karena kamu lemah atau kurang niat, tapi karena tugas yang ada di depan mata itu terasa terlalu besar untuk dimulai. Otak kita lebih suka jalan pintas dan hal-hal yang gampang. Nah, disinilah metode Kaizen masuk. Istilah Kaizen ini aslinya berasal dari budaya kerja di Jepang. Kalau dipecah, K artinya perubahan, dan Zen artinya baik. Jadi, Kaizen itu artinya perbaikan berkelanjutan, tapi bukan perbaikan besar-besaran yang bikin stres. Justru sebaliknya, perbaikan kecil tapi dilakukan terus-menerus tanpa henti. Filosofi intinya adalah jangan pernah memulai sesuatu dengan target yang besar. Mulailah dari langkah terkecil yang bisa kamu bayangkan, sekecil mungkin sampai rasanya mustahil untuk ditolak. Kenapa? Karena kalau tugasnya terasa super gampang, otak kita nggak akan protes. Kalau otak nggak protes, kita jadi lebih gampang buat mulai. Kalau kita sudah mulai, biasanya jadi lebih gampang buat lanjut. Dan kalau kita bisa lanjut terus, lama-lama hasilnya pasti mulai kelihatan. Ini bukan soal motivasi yang naik turun. Ini adalah tentang mendesain perilaku kita supaya jadi lebih mudah untuk bertindak. Lebih spesifik lagi, di Jepang ada teknik yang namanya Ichibunkan, metode atau the 1 minute rule, aturan 1 menit. Konsepnya sederhana banget. Setiap hari, di waktu yang sama, lakukan satu kegiatan yang pengen kamu jadikan kebiasaan baru, tapi cukup selama 1 menit saja, nggak lebih. Misalnya, kamu pengen punya kebiasaan baca buku. Ambil buku, buka, dan baca selama 1 menit. Setelah itu, selesai. Kamu mau mulai olahraga? Lakukan peregangan atau jumping jack selama 1 menit. Cuma itu. Mau kamar lebih rapi? Setiap hari ambil satu barang yang nggak pada tempatnya dan kembalikan ke tempatnya. Mungkin cuma butuh 10 detik, tapi batasi di 1 menit. Kenapa harus 1 menit? Karena durasi ini terlalu singkat dan terlalu mudah untuk ditolak oleh otak kita. Nggak ada alasan buat bilang, aku nggak punya waktu 1 menit. Nah, keajaibannya sering terjadi setelah 1 menit itu selesai. Biasanya, karena kita sudah terlanjur mulai, kita jadi pengen lanjut sedikit lagi. Mungkin bacanya jadi 5 menit, atau olahraganya jadi 3 menit. Ini adalah cara cerdas untuk menipu otak kita dan secara diam-diam membangun sebuah kebiasaan baru tanpa terasa terbebani. Mari kita lihat contoh nyatanya. Misalkan, target besarmu adalah
bisa rutin olahraga lari 30 menit setiap hari. Kalau pakai cara biasa, mungkin hari pertama semangat, hari kedua mulai berat, hari ketiga udah hilang. Tapi dengan Kaizen, pendekatannya beda. Hari pertama, kamu cukup pakai sepatu olahraga dan stretching selama 1 menit di depan rumah. Udah, itu aja. Hari kedua, lakukan hal yang sama. Mungkin di hari kelima kamu mulai merasa nanggung dan akhirnya jalan kaki keliling kompleks selama 5 menit. Di minggu kedua, mungkin kamu udah otomatis lari kecil selama 10-15 menit tanpa terasa dipaksa. Prosesnya pelan, tapi fondasinya kuat. Atau contoh lain, kamu mau jadi orang yang rajin membaca? Daripada langsung target 1 bab sehari, mulailah dengan membaca 1 halaman saja setiap malam sebelum tidur. Besoknya, 1 halaman lagi. Nggak lama, kamu akan sadar kalau 1 halaman itu terlalu sedikit. Dan kamu mulai nambah jadi 3 halaman, 5 halaman. Sampai akhirnya, 1 bab tanpa kamu sadari. Kunci dari Kaizen ini bukan seberapa cepat kamu mencapai tujuan, tapi seberapa konsisten kamu melakukannya setiap hari. Kecepatan itu bonus, konsistensi itu kuncinya. Lalu, kenapa sih metode yang kelihatannya sepele ini bisa seefektif itu? Ada beberapa alasan psikologis di baliknya. Pertama, Kaizen memecah tugas raksasa menjadi potongan-potongan super kecil yang gak mengintimidasi. Ini membuat tugasnya terasa jauh lebih ringan dan bisa dikelola. Kedua, metode ini secara efektif menghilangkan rasa takut untuk memulai. Rasa takut gagal, takut capek, takut gak sempurna. Semuanya hilang karena targetnya sangat mudah dicapai. Siapapun pasti bisa melakukan sesuatu selama 1 menit. Ketiga, dan ini yang paling penting, Kaizen membantu membangun identitas baru secara perlahan tapi pasti. Kamu nggak lagi cuma berkata, aku ingin jadi orang yang disiplin. Tapi tindakan kecil setiap hari itu membuatmu bisa berkata, aku sedang berproses menjadi orang yang disiplin. Kamu bukan lagi orang yang ingin membaca, tapi kamu adalah pembaca yang hari ini membaca 1 halaman. Perubahan identitas inilah yang membuat kebiasaan itu permanen. Karena perubahan besar yang bertahan lama itu selalu lahir dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Jadi, kalau selama ini kamu sering merasa stuck, merasa malas, dan gagal membangun kebiasaan baik, ingat ya, bukan kamu yang salah atau kurang motivasi. Mungkin kamu cuma butuh sistem yang lebih ramah buat otak, sistem yang lebih mudah untuk dimulai. Metode Kaizen ini jawabannya. Jadi, coba deh mulai hari ini. Pilih 1 kebiasaan baru yang paling kamu inginkan. Lalu, berkomitmenlah untuk melakukannya hanya selama 1 menit setiap hari. Nggak usah mikirin nambah durasi dulu. Cukup fokus untuk melakukannya 1 menit itu setiap hari. Yang penting adalah memulai dan membangun momentum. Karena perubahan besar dalam hidupmu itu nggak terjadi dalam semalam. Ia lahir dari ribuan langkah kecil yang kamu ambil dengan konsisten hari demi hari. Nah, ngomongin soal praktek, kadang kita butuh panduan yang lebih jelas ya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.